kita sebagai orang Islam harus mempunyai keyakinan seperti itu. Ya, maka kita kewajiban kita sekarang ini harus berjuang. Generasi apa itu namanya? Generasi pejuang. Jangan keliru. Generasi berjuang, alumni pesantren Al-Mu'min berjuang untuk menetapkan upaya bisa mengamalkan Islam secara benar dan secara bersamaan. Gambaran lain, perjuangan kita sekarang ini harus berusaha supaya Indonesia ini diatur dengan hukum Islam. Itu yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya, itu membela negara namanya. Bukan lain-lain, membela negara itu betul supaya negara diatur dengan hukum Islam, baru baik nanti. Negara yang tidak diamalkan dengan hukum Islam, yang tidak diatur dengan Islam, pasti rusak. Dan ini yang saya katakan ini firman Allah, bukan akal saya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Ulaika ashabul jannah, ulaika ashabun nar. Allah adalah pelindung orang beriman. Maka apa tindakan Allah? Apa ajaran Allah itu? Ajaran Allah Islam itu mengeluarkan manusia dari hidup yang gelap kepada hidup yang terang. Dari hidup yang sesat kepada hidup yang benar. Itu ajaran Allah. Hanya ajaran Allah yang bisa menyelamatkan manusia supaya hidupnya itu benar. Sebaliknya walladzina kafaru awliyaa'ut taghut. Sedang orang kafir itu pelindungnya adalah taghut. Taghut artinya yang selalu melampaui batas, menolak hukum Islam. Semua pemerintah yang tidak mengatur negara dengan Islam taghut. Termasuk pemerintah Indonesia ini taghut. Kemudian ada mudah-mudahan ada pegawai negeri yang hadir ini, saya mengerti. Ya, karena apa? Dia menolak Indonesia ini diatur dengan hukum Islam. Taghut. Dan taghut itu apa peranannya? Yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Peranannya taghut itu adalah mengeluarkan rakyatnya dari hidup yang terang dijerumuskan kepada hidup yang gelap. Jadi semua pemerintah kafir itu menggiring rakyatnya ke neraka. Apapun alasannya macam-macam ini itu digiringkan neraka. Dan itu pemerintah, maka pemerintah yang tidak diatur dengan hukum Islam itu namanya pemerintah syirik. Pemerintah syirik itu peranannya dan menggiring rakyatnya kepada neraka. Iya kan? Iya. Bagaimana tidak? Yang zina apa boleh asal senang sama senang. Ya. Judi boleh, minum khamr boleh. Digiring ke neraka itu. Tapi sebaliknya, pemerintah yang diatur dengan Islam disebut pemerintah tauhid. Itulah yang mengajak rakyatnya kepada surga. Nah, inilah bapak-bapak dan saudara-saudara saya ibu-ibu sekalian, harus kita pahami persoalan ini. Maka kesimpulannya, perjuangan kita yang begitu semangat tadi, pemerintahnya begitu semangat, tidak ada gunanya kalau tujuannya tidak merubah Indonesia ini menjadi negara diatur dengan hukum Islam. Meskipun mati semua, tidak apa-apa. Apa gunanya? Kita wajib berjuang. Dan ini haknya orang Islam. Apalagi di Indonesia ini mayoritasnya hukum Islam. Tadi sudah diterangkan oleh Direktur Pondok Pesantren dalam khutbah Jumat kemarin, begitu jelas bagaimana sejarah Indonesia ini, peranan para ulama. Dulunya diatur dengan hukum Islam, lalu dijajah oleh Belanda, dihapus hukum Islam. Tapi sayangnya setelah Belanda berhasil ditaklukkan,
dijajah lagi oleh sesama bangsa Indonesia, yaitu melarang hukum Islam. Pemerintah yang melarang hukum Islam itu penjajah. Itu penjajah. Paham ya, saudara? Penjajah. Jadi jangan sampai bagi kita umat Islam harga mati. Bagi kami, negara kami Indonesia ini harus diatur dengan hukum Islam dan itu harga mati. Jadi tidak boleh ada tawar-menawar karena itu bukan politik, itu adalah anjuran, itu adalah kewajiban syariat. Memperjuangkan Indonesia menjadi hukum Islam, mengatur Islam, itu perjuangan syariat. Ya meskipun namanya negara Pancasila tidak apa-apa, tapi asal hukum yang diatur, yang dijanjikan asas mengatur negara ini hukumnya Allah. Pancasila sendiri mengharuskan begitu. Orang kadang-kadang Pancasila itu tinggi-tinggi sentilanya, tapi dia sudah tidak ngerti. Mengapa ulama menetapkan Pancasila itu berdasar Tuhanan yang Maha Esa? Berarti tauhid. Pancasila berdasar tauhid. Lapan sekuensinya berdasar tauhid itu dia mesti mengharuskan negara ini diatur dengan hukum Tuhan yang Maha Esa. Pancasila mengharuskan ke situ. Jadi semua pemerintah yang mengatur, yang menguasai Indonesia ini, yang masih setuju dasarnya Pancasila, kalau dia jujur, mesti Indonesia diatur dengan hukum dari Tuhan yang Maha Esa, yaitu dari Allah SWT. Ini kadang-kadang Pancasila ditafsirkan ngalor itu nggak karuan. Ya. Malah yang aneh sekarang ini sejak mulai Soekarno, hukum tauhid dibuat, tapi hukum syirik ditegakkan, yaitu demokrasi. Demokrasi itu syirik besar. Buatan orang kafir demokrasi itu. Gimana syiriknya? Dia menandingi haknya Allah. Tadi saya katakan, hak menetapkan hukum untuk mengatur kehidupan manusia itu haknya Allah. Lalu dirubah menjadi haknya rakyat. Ini syiriknya demokrasi. Jadi hukum tauhid dibuang mulai Soekarno sampai hari ini, hukum syirik ditegakkan. Nah ini ya saya ini terus terang aja ngomong terus terang. Saya ngomong ini dasarnya Islam, ngawur, ya. Tapi ya itu saya selalu menasihati pemerintah, aturlah negara ini supaya baik, dianggap menentang negara, dijuluki teroris. Malah Amerika bilang Abu Bakar itu teroris nomor 5 internasional. Ya memang saya teroris. Tapi teroris itu ada dua macam. Teroris hak dan teroris batin. Kalau teroris hak, menteror syirik, menegakkan tauhid. Allahu Akbar. Teroris hak. Nabi Ibrahim itu teroris, Nabi Ibrahim. Ya kan? Dia menghancurkan apa? Berhala. Menegakkan tauhid. Nabi Muhammad juga begitu, menghancurkan bendera di atas berhala di atas Ka'bah. Ya. Itu memang teroris bahak itu begitu, menghancurkan syirik, menegakkan tauhid. Sebaliknya, teroris batil menteror tauhid, menegakkan syirik. Semua pemerintah yang menghalangi dan tidak setuju pemerintah jadi hukum Islam itu teroris batil, sama-sama terorisnya. Ya. Nah itulah yang harus. Maka kalau bapak-bapak saudara yang jadi mubalik hebat lalu sampai karena ucapannya yang benar dibenci oleh musuh-musuh Islam, dikatakan teroris. Katakan betul saya teroris, tapi teroris yang hak. Kamu itu teroris batin. Kamu itu Islam garis keras, orang kafir itu. Balas kamu juga kafir garis keras, sama saja. Paham? Jadi bapak-bapak, saudara-saudara,
saudara-saudara generasi apa itu pejuang. Jadi Mujahid ya dari semua alumni ini saya ajak untuk berjuang mati-matian menegakkan Islam supaya kita bisa mengamalkan Islam secara bersama. Kita tidak rela mengamalkan Islam semacam ini, harus berjuang. Kalau sudah berjuang kita meninggal belum sampai berhasil, insya Allah mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Karena sudah ada usaha, sudah ada usaha. Jadi itulah arah perjuangan kita. Itulah yang namanya mukmin sejati. Pondok ini dulu kita namakan al-mukmin, tujuannya ingin menghasilkan mukmin sejati. Mukmin nama, bukan mukmin sejati. Di antara bukti mukmin sejati tidak mau hidup, tidak mau mengamalkan Islam kecuali sistem berjamaah. Dan itu harga. Di dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah ditanya siapa Rasulullah yang masuk surga itu, mereka yang cara mengamalkan Islam seperti cara saya dan cara sahabat saya. Cara Nabi mengamalkan Islam secara berjamaah dalam bentuk daulah. Kalau sahabat lebih luas lagi mengamalkan Islam secara berjamaah dalam bentuk khilafah. Jadi daulah dan khilafah. Orang Islam itu memang begitu. Seluruh dunia itu satu pimpinan sebenarnya. Dalam Islam tidak ada mengenal ini negara, tidak ada. Seluruh dunia itu satu pimpinan, khalifah namanya. Tidak ada Islam nasionalis, Islam demokrasi, itu tidak ada. Itu bisa setan semuanya. Islam itu internasional. Inilah yang perlu saya terangkan di dalam persoalan ini. Dan saya mohon kepada semua alumni Al-Mukmin ini menerangkan ini kepada masyarakat. Terangkan ini kepada masyarakat. Terangkan kalau perlu pada polisi juga terangkan. Ya. Alhamdulillah baru-baru ini ada tamu menemui saya di rumah. Seorang pegawai negeri yang sudah pensiun. Tapi dia diminta atasannya membuat yayasan dalam rangka membela negara. Karena negara ini makin hari makin rusak. Bagaimana cara? Lalu dia minta nasihat dari saya. Bagaimana caranya Ustaz bikin yayasan supaya nanti mengatur negara yang baik. Nah itu caranya mudah. Robah saja hukumnya, hukum dari hukum syirik kepada hukum tauhid, dari hukum buatan manusia selesai persoalan. Tidak akan bisa baik manusia negara kan tidak ada dengan hukum Allah, tidak akan bisa baik. Ukuran baik itu ukuran nilai arahnya, bukan ukuran ekonomi teknik, bukan itu. Tetapi ukuran bagaimana rakyat itu supaya moralnya baik. Itu namanya berhasil. Negara yang diatur tidak dengan hukum Islam, moralnya mesti rusak. Mesti rusak. Kalau ingin rakyat moralnya baik, tidak macam-macam, aturlah dengan hukum yang dibuat oleh Allah SWT. Inilah apa yang perlu saya terangkan. Dan mudah-mudahan terang saya ini bisa dipahami. Untuk selanjutnya saya minta agar semua alumni menerapkan ini di masyarakat dan memperjuangkan. Ya, sampai kita bisa mengamalkan Islam secara berjamaah di negara kita ini. Ya, dan pemerintah sudah kita ingatkan bahwa pemerintah itu sebenarnya menyalahi undang-undang dasarnya sendiri. Undang-undang dasar pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintah memberi hak kepada bangsa Indonesia untuk mengamalkan agamanya secara sempurna. Orang kafir diberi hak mengamalkan agama secara sempurna, tapi orang Islam hanya separuh-separuh. Tidak boleh mengamalkan agama secara sempurna. Nah, itu kan hanya separuh-separuh. Bisa dituntut sebenarnya itu. Kalau alumni berani menuntut, bagus.
Mengapa orang kafir di BH mengamalkan agama tuntas, tapi kami orang Islam tidak boleh, hanya separuh-separuh mengamalkan Islam. Memang begitu ya. Nah inilah mudah-mudahan apa yang saya terangkan ini bisa dipahami dan dari Allah. Kalau ada semua keterangan saya benar itu semata-mata dari pimpinan rahmat Allah. Tapi kalau memang ada salahnya itu dari kelemahan saya, semoga diampuni oleh Allah SWT. Dan semoga semua saudara-saudara alumni pesantren alumni betul-betul menjadi mukmin sejati. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan siap untuk menegakkan Islam yang sebenarnya. Ya. Sekali lagi, Islam harus berkuasa, tidak boleh dikuasai. Memang begitu, ya. Memang begitu. Berjuang sampai Islam itu berkuasa. Saya kira sekian. Aku lupa lagi bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Kiai Haji Abdul Bakar Basir yang telah menyampaikan nasihat untuk Gen Pejuang, generasi pejuang, generasi pemersatu umat. Hadirin wal hadirat, sebelum memasuki